Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama saya Ali Al-Bantani. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya sekaligus guru saya, yaitu Ustadz Huzaifah Muhammad Marikat. Beliau ini berasal dari Bali, ya, dari Bali. Namun kalau kita melihat dari tampang wajahnya, beliau masih ke Arab-Araban, tetapi beliau asli Indonesia insya Allah. Walau alam kalau kakek neneknya berasal dari mana, Ustaz? Ada keturunan antara India dan Arab. Ada turunan dari India dan Arab. Ya, sahabat semua, pada kesempatan malam ini, ya, saya akan berbincang-bincang santai terhadap Ustadz Huzaifah ini. Saya lebih akrab ya memanggil beliau itu Ustadz Huzaifah. Ya, jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Madinah yang sekarang ini sedang menempuh program S3-nya di universitas tersebut. Dan alhamdulillah ya, beliau sudah menuntaskan jenjang S1-nya dan juga S2-nya di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah. Ya, baik sahabat semuanya, saya harapkan kepada para sahabat yang menyaksikan konten ini untuk menyaksikan secara utuh ya. Insya Allah konten ini akan membawa manfaat bagi sahabat semuanya, terutama bagi sahabat-sahabat yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah ya, di SMA maupun di pondok ataupun di ma'had-ma'had yang berada di tanah air Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah ini. Saya harapkan kepada sahabat semua untuk menonton video ini hingga selesai. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya kepada Ustadz Huzaifah ini dengan beberapa pertanyaan, dan saya berharap Ustadz Huzaifah bisa menjelaskan secara gamblang ya. Oke, Ustadz Huzaifah, saya ingin bertanya, yang pertama adalah kenapa dan mengapa ya antum memilih Universitas Islam Madinah ini sebagai wadah untuk menuntut ilmu agama Islam? Apakah Universitas Islam Madinah ini mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan universitas yang lain yang berada di negara lain, ataupun mempunyai pembeda gitu yang sehingga membuat Ustadz Huzaifah ini menempuh studi di Universitas Islam Madinah hingga sampai ke jenjang doktoral ataupun S3? Tafadhol Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Ustadz Ali, Universitas Islam Madinah ini memang banyak sekali menjadi incaran untuk orang-orang yang sekolah di pondok pesantren secara umum, dan juga untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Jadi kalau kita belajar fiqh, di dalam ilmu fikih itu salah satu mazhab yaitu Imam Malik menjelaskan bahwasanya salah satu yang bisa menjadi landasan hukum Islam yaitu apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Tapi itu zaman dulu ya, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin mengambil ilmu agama, kita harus mengambil dari sumbernya yang paling sumber, yaitu kota Rasulullah SAW. Karena kota Mekah dan kota Madinah ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Rasulnya, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah hidup dan berkelanjutan dari mulai para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita melihat bahwasanya kota Madinah ini menjadi sumber ilmu. Oleh karena itu kita ingin melanjutkan kuliah kita di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan juga di sisi lain juga kita tahu bahwasanya keutamaan yang tidak ada di dunia manapun selain di kota Madinah Al-Munawwarah dan di kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu kita bisa melaksanakan haji dan umroh. Memang banyak sekali ada universitas Islam ya. Di Afrika juga ada, di Asia juga ada Universitas Islam. Al-Azhar tentunya paling banyak ya. Al-Azhar yang memang menurut sejarahnya yaitu universitas Islam tertua. Namun saya memilih diri saya untuk di sini karena ingin melaksanakan umroh dan haji juga selain dari menuntut ilmu tersebut. Gitu Ustaz Ali. Oke. Jadi artinya Ustaz, saya mendengarkan bahwa yang menempuh studi di Universitas Islam Madinah itu mendapatkan, bisa katakan uang apa ya, uang pesangon ataupun uang gaji lah kita katakan, beasiswa.
Ya, itu kalau untuk jenjang S1 berapa, jenjang S2 berapa, sampai jenjang S3 itu berapa Ustaz? Jadi Mungkin kalau bisa menjadi daya tarik ataupun menambah keinginan adik-adik kita sehingga bisa berkuliah di universitas ini. Jadi kita di Madinah Al Munawwaroh, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, yang salah satu dari fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan yaitu tiket kedatangan ketika pertama kali kita datang ke sini. Kemudian setelah itu kita diberikan asrama secara gratis. Kemudian diberikan bis setiap sore yang antar jemput dari dan ke Masjid Nabawi. Jadi kampus ke Masjid Nabawi dan dari Masjid Nabawi ke kampus malam harinya. Kemudian kita mendapatkan uang buku sebanyak 850 real, mungkin sekarang kurang lebih real sekitar 4 ribuan lah ya biar gampang ya. Kemudian kita mendapatkan beasiswa juga, beasiswa setiap bulannya yaitu sekitar 840 real di jenjang S1 dan 890 real di jenjang S2 dan S3. So. Oh sama ya, jadi S2 S3 890. 890. Betul. Oke, baik Ustaz, syukran jazakallahu khair. Kemudian pertanyaan saya berikutnya Ustaz ya. Ini Ustaz, misalkan ada adik-adik kita ya yang sekarang masih menunggu pendidikan di bangku-bangku SMA ataupun di pondok-pondok, di mahat-mahat yang berada di Indonesia. Mereka mempunyai keinginan nih Ustaz untuk melanjutkan pendidikannya di universitas ini. Apakah ada persiapan khusus untuk mereka supaya bisa menempuh kuliah di universitas ini? Apakah mereka harus memperbanyak hafalan mereka, ya hafalan Al-Quran tentunya, kemudian apakah dia harus memfasihkan bahasa Arabnya dan lain-lain sebagainya, ataukah ada batu loncatan lain seperti kita masuk ke Libya ataupun ke Imam Bukhari ya, ataupun di Albir Makassar ataupun lain-lainnya Ustaz, sebagai batu loncatan, karena di tempat-tempat tersebut ya itu memudahkan kita untuk mencari informasi tentang pendaftaran di Universitas Islam Madinah ini. Seperti apa, bagaimana Ustaz? Jadi bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studinya di Madinah, khususnya di Universitas Islam Madinah, yang paling pertama yang harus dipersiapkan yaitu niat. Harus memperbaiki niat bahwasanya ingin datang ke Madinah, ingin belajar ilmu syar'i, ingin belajar Islam dari sumbernya yang benar, dan ingin mengajarkan umat nanti dengan ilmu yang beliau dapatkan nanti ketika belajar di Madinah ini. Itu yang pertama, niat dulu yang paling penting. Baru kemudian bisa memilih pesantren-pesantren yang sudah terakreditasi, yang sudah ada hubungan antara Universitas Islam Madinah dan pesantren tersebut. Salah satunya apa Ustaz? Sangat banyak sekali ya. Ada pesantren Gontor, ada pesantren Imam Bukhari, ada pesantren Al-Irsyad, ada pesantren, saya belum bisa menyebutkan semuanya karena sangat banyak sekali. Namun pesantren itu semua sudah memiliki hubungan dengan Universitas Islam Madinah dan terakreditasi yang insya Allah memudahkan. Kemudian persiapannya tentu yang paling utama hafalan ya, hafalan Quran. Semakin banyak hafalannya maka semakin diprioritaskan. Kemudian selain hafalan Al-Quran juga bahasa Arab. Berbeda Indonesia dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain itu orang yang tidak bisa bahasa Arab pun diterima. Contohnya orang-orang yang dari negara yang minoritas Islam, seperti dari negara-negara yang di Amerika Selatan atau di daerah-daerah Eropa, itu mereka diprioritaskan. Bahkan mereka yang baru masuk Islam dan mendaftar, sebagiannya langsung diterima karena syiar dari Kerajaan Arab Saudi ini yaitu untuk mengajarkan mereka agama. Tidak di jenjang S1 Ustaz ya, mungkin ada persiapan bahasa bagi mereka yang bagi yang belum bisa bahasa Arab nanti ada persiapan bahasa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya syiar Arab Saudi itu yaitu untuk mengajarkan ajaran agama Islam secara benar. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi ketika mereka pulang mereka bisa mengajarkan kaumnya. Oleh karena itu juga sangat penting, kalau khusus Indonesia karena sudah terlalu banyak pondok ya, seperti yang Ustadz Ali tahu, bahasa Arab sangat penting. Bahasa Arab sangat penting dan sangat diutamakan orang yang bisa bahasa Arab setelah hafalan Al-Quran. Dan juga satu hal lagi yang paling penting yaitu doa orang tua. Soalnya itu yang saya rasakan, bahwasanya orang tua saya selalu mendoakan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah akhirnya saya di sini bersama kedua adik saya, alhamdulillah bisa
Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki untuk kuliah di sini, itu karena doa orang tua. Doa orang tua itu sangat penting dan sangat kuat, dan banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Jadi Ustadz, antum ya, kalau boleh tahu sebelum melanjutkan di Universitas Madinah ini awalnya itu antum menempuh pendidikan di mana dulu Ustadz? Jadi saya waktu itu S1 ya, S1, S2, S3 alhamdulillah di Madinah. Mohon didoakan mudah-mudahan sampai selesai S3-nya. Dari SD saya di Bali sama orang tua, kemudian SMP dan SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor. 6 tahun di sana, yaitu jenjang SMP dan SMA. Setelah selesai saya sempat di Lipia sebentar untuk kelas bahasa, kelas takmili. Dan sebelum itu sempat di STDI ya, tapi di STDI hanya sebentar sekali. Kemudian setelah itu ke Lipia, setelah dari Lipia alhamdulillah Allah takdirkan mendapatkan panggilan ke Madinah dan bisa lanjut kuliah di Madinah alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi Ustadz, ini mumpung ada antum di sini ya, mungkin di Indonesia ya sahabat semuanya ya, Universitas Islam Madinah itu terkesan agak sedikit ya didengar oleh terutama hayalat ramai di Indonesia ya, bahwasanya Universitas Islam Madinah itu hanya mempelajari satu mazhab aja tanpa mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Mungkin di Ustadz bisa luruskan di sini, apakah hanya mempelajari mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, mazhab Syafi'i dan lain-lain sebagainya, apakah dipelajari di universitas tersebut Ustaz? Sehingga supaya meluruskan ini teman-teman yang ingin menempuh studi di Universitas Islam Madinah. Ya, jadi Universitas Islam Madinah ini sebelumnya kita perlu mengenali universitas ini dulu ya sebelum masuk. Jadi kita di Universitas Islam Madinah, khususnya kami ini yang para pelajar di sini, kita mempelajari 4 mazhab Ustaz. Jadi di kelas, khususnya saya kan dari Fakultas Dakwah dan Usuluddin, itu ketika mempelajari fikih kita memakai Bidayatul Mujtahid. Sedangkan kita semuanya tahu bahwasanya semua mazhab ya, dikaji semua. Bidayatul Mujtahid itu keempat mazhab semuanya dipelajari di Bidayatul Mujtahid, dan guru-guru kami selalu mengatakan bahwasanya ambillah yang dalilnya benar, yang sesuai. Jadi tidak pernah guru kita, kamu harus ngambil mazhab Hambali, kamu harus ngambil mazhab Maliki. Nah itu nggak pernah seperti itu dosen kita. Ya, jadi itu sudah diluruskan ya sama Ustaz Uzaifah. Ya, jadi artinya ketika ada ustaz-ustaz kita ya yang lulusan Universitas Islam Madinah ini, ketika berdakwah di tempat-tempat antum semua ya, mereka pun mempelajari keempat mazhab tersebut, tidak hanya satu mazhab saja. Jadi yang dikatakan sebagai Wahabi dan lain sebagainya itu tidak benar sahabat semuanya. Oke, Ustaz Zaifah ya, Anda dengar juga memang kedua adik antum kuliah di sini Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya, ini jadi kedua adik beliau ya, yang satu namanya Ustadz Ridwan Marikar. Ya, sekarang beliau menempuh S1 udah di syariah akhir. Syariah udah akhir ya, udah akhir. Kemudian adiknya yang bungsu ya. Ustadz Lutfi jurusan hadis. Ya, semester berapa Ustadz? Sekarang semester 6. Semester 6. Jadi Ustadz Ali kita ini disuruh bagi-bagi ya sama orang tua. Jadi saya di kuliah Dakwah Usuluddin, adik saya Ridwan di kuliah syariah, adik saya Lutfi di kuliah hadis, biar dapat lah sedikit-sedikit. Masya Allah, Ustaz, ini jadi kehadirannya beliau di Universitas Islam Madinah ini membawa keberkahan bagi adik-adiknya. Masya Allah, tabarakallah. Oke Ustaz, syukran jazakallah khair atas informasinya. Ini justru sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua ya yang ingin melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah ini. Dan insya Allah ya nanti kedepannya nanti saya akan membuat sebuah konten juga. Saya akan memvideo ya, mengambil gambar di mana Universitas Madinah ya dari jurusan-jurusannya, perkuliahannya ya, Universitas Dakwah. Ada berapa jurusan? Sekarang ada beberapa fakultas ya di Universitas Islam Madinah. Khusus yang sangat digemari yaitu ada 4 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran harus nomor 1 dibandingkan segalanya. Itu ada syarat khusus untuk ini ada syarat khusus Ustaz. Jadi kalau antum hafal 29,5 juz itu antum nggak bakal diterima. 29,5 juz nggak bakal diterima. Nggak diterima. Harus 30 juz. Nah ini khusus untuk Fakultas Al-Quran. Kedua Fakultas Al-Hadis, tentunya setelah Al-Quran Al-Hadis. Kemudian ada Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan ada Fakultas Syariah.
Namun sekarang sudah banyak kuliah-kuliah umum yang dibuka seperti Fakultas Farmasi, Fakultas Tarbiyah, kemudian ada juga manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang sudah semakin meluas dan mengepakkan sayap. Namun yang masih sangat digemari oleh mahasiswa Indonesia tentunya yang memang kesini untuk mencari ilmu agama, yaitu 4 tadi, Al-Quran, Fakultas Al-Quran, Fakultas Hadis, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan Fakultas Syariah. Langsung Ustaz, dari jenjang S1, S2, S3 ambil Mohon maaf, satu lagi saya tambahin, ada Fakultas Bahasa Arab. Ini juga banyak juga dari teman kita. Kalau saya S1 di Dakwah dan Usuluddin, yang S2-nya saya ngambil di Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan, dan S3-nya juga sama, lanjut di Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan. Oke, yang terakhir sahabat semuanya, mungkin setelah mendengarkan panjang lebar dari Ustadz Huzaifah ini, mungkin ada yang tertarik untuk mendaftar di Universitas Islam Madinah ini, mungkin ingin bertanya apa sajakah persyaratan atau pemberkasan yang harus dipersiapkan untuk mendaftar di Universitas Islam Madinah ini. Kalau untuk masalah pemberkasan, yang pertama dan sangat penting yaitu ijazah dan nilai. Jadi ijazah dan nilai itu sangat penting sekali, dan kemudian juga harus mempunyai paspor. Ini syarat baru, mungkin zaman waktu saya kemarin daftar belum ada syarat ini. Jadi harus punya paspor sekarang, kemudian juga SKCK dari kepolisian, dan kemudian ada 2 surat rekomendasi dari ustadz-ustadz atau para dai, para mubalik yang ada di daerah antum. Bisa juga dari lulusan Universitas Islam Madinah maupun dari dai setempat. Jadi kalau misalnya ada tokoh-tokoh agama bisa diminta 2 rekomendasi, dan pendaftaran sekarang tidak seperti dulu menggunakan kertas, tapi semuanya by online, Ustaz. Oh, jadi yang artinya mursalah sekarang sudah tidak ada, Ustaz? Mursalah sekarang elektronian, jadi menggunakan online semua, Ustaz. Online semua ya. Oke, sahabat semua, saya kira sudah cukup gamblang ya yang dijelaskan oleh Ustadz Huzaifah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kembali nanti di video berikutnya saya akan meliput ya tentang bagaimana keadaan Universitas Islam Madinah tersebut. Oke, sekian sahabat semua. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.